Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 4 akan membawakan materi dari mata kuliah Kimia Organik Sintesis. Sebelumnya, perkenalkan, saya Sumiati Lamen dengan NPM 52180030 dan dua teman saya, Adolfina Kono dengan NPM 52180038 dan Maria Yantiliu dengan NPM 52180016. Oke, baik, materi kelompok kami berjudul diskoneksi dua grup CX. Poin-poin dalam materi kelompok kami yaitu diskoneksi CX 1 grup dan 2 grup, mengenali diskoneksi CX 2 grup, ikatan 1,3 DX, ikatan 1,2 DX, ikatan 1,1 DX, dan yang terakhir, diskoneksi ikatan 2 grup CX sebagai awal untuk analisis lengkap. Nah, sebelum kita masuk untuk membahas lebih lengkap, lebih dalam, mohon maaf, tentang mengenai materi kelompok kami, pastikan teman-teman sudah menonton materi dari video teman-teman kelompok 2 mengenai diskoneksi satu grup CX. Yang pertama adalah diskoneksi CX 1 grup dan 2 grup. Seperti yang kita ketahui bahwa diskoneksi berarti kita membuat garis pemutusan molekul berdasarkan reaksi yang kita ketahui. Seperti yang tampil pada slide reaksi ini, untuk membuat sulfida pada senyawa nomor 1, kita tidak perlu ragu untuk mendiskoneksi ikatan C terhadap sulfida. Dan kita memilih salah satu senyawa seperti belerang dan juga bagian alifatik dari molekul agar memastikan reaksi SN2 yang baik. Di mana reaksi SN2 di sini maksudnya reaksinya berjalan secara serentak. Jadi CX-nya itu kita ganti dengan sulfida. Sehingga diskoneksi yang tepat pada senyawa reaksi ini adalah diskoneksi pada senyawa nomor 1. Apabila kita ingin membuat sulfida pada senyawa nomor 4, kita mungkin akan memilih belerang pada senyawa nomor 2 sebagai nukleofil yang sama dan alkil bromida pada senyawa nomor 5 sebagai elektrofilnya. Jadi nukleofil ini adalah belerang dan bromida adalah elektrofilnya. Dari mekanisme reaksi di atas tidak salah kecuali ada senyawa yang merusak gugus fungsi lainnya. Nah, keton dalam molekul target pada senyawa nomor 4 yang telah melewatkan proses pemutusan atau diskoneksi dua gugus, yaitu pemutusan senyawa molekul 1 dan senyawa molekul 4. Itu karena reaksi pemutusan dua grup itu lebih baik daripada pemutusan atau diskoneksi satu grup. Nah, sinton pada belerang senyawa nomor 2 sama dengan pereaksi, tetapi sinton pada senyawa karbon nomor 6 menjadikannya pereaksi yang berbeda. Dengan memutuskan atau mendiskoneksi dua grup, berarti kita tidak memilih grup fungsional lain untuk membantu kita menemukan reagen yang lebih baik. Dalam reaksi ini, gugus karbonil dapat membuat pusat kationik menjadi senyawa 6 yang lebih elektrofilik jika ditambahkan ikatan rangka pada strukturnya. Reaksinya yaitu penambahan konjugat dari anion tiolat pada senyawa 2 ke enon pada senyawa nomor 7 yang membuat perantara enolat yang menarik proton dari PSH seperti yang ada pada slide. Pada senyawa nomor 8, teman-teman bisa memperhatikan untuk menghasilkan molekul target pada senyawa nomor 4 dan meregenerasi nukleofil pada senyawa nomor 1. Dalam rute reaksi yang ada pada slide, reaksi yang berlangsung, senyawa nomor 7 yang digunakan lebih baik daripada menggunakan senyawa nomor 5 karena beberapa alasan. Yang pertama, kita tidak perlu menghilangkan atom bromida untuk menghasilkan gugus lepas. Dalam hal ini, enon pada senyawa nomor 7 yang bersifat elektrofilik. Yang kedua, dua gugus fungsi dalam molekul target bekerja sama dalam membentuk ikatan CX. Yang ketiga, tidak perlu asam kuat, basa atau suhu yang tinggi karena perantara enolat meregenerasi reagen pada senyawa nomor 2. Sehingga hanya dibutuhkan basa lemah katalitik. Yang keempat, bromida pada senyawa nomor 5 kemungkinan akan hilang dalam kondisi reaksi ketika menghasilkan senyawa nomor 7. Yang berikut adalah mengenali diskoneksi CX2 grup.
kunci dalam langkah agar mengenali hubungan antara dua grup fungsional. Pada senyawa nomor 4A yang memiliki ikatan 1,3 DX, itu berarti bahwa dua atom karbon yang difungsikan memiliki ikatan 1,3. Mengetahui hal itu, kita dapat memilih penjumlahan konjugasi sebagai reaksi yang bisa didiskoneksi dengan senyawa nomor 4B dan senyawa nomor 2 dan 7 sebagai reagennya. Untuk memulai reaksi, kita mungkin ingin menggambar sebuah sinton dan menentukan reagen elektrofil mana yang akan kita gunakan. Tetapi, dari reaksi-reaksi yang telah berlangsung, terdapat senyawa kimia tertentu yang digunakan untuk membuat setiap hubungan yang berbeda. Misalkan ikatan 1,3 yang menambahkan konjugasi. Dan kita tidak perlu repot-repot dengan sinton, tetapi kita bisa langsung menuliskan reagennya secara langsung. Yang berikut ikatan 1,3 DX. Karena kita menggunakan adisi konjugat, penting untuk memiliki gugus penarik elektron. Biasanya gugus karbonil, tetapi bisa juga CN. Misalnya, pada posisi yang tepat. Diskoneksi ikatan secara umum adalah sebagai berikut. Reagen nukleofilik akan bergantung pada heteroatom. Jika X sama dengan 0 atau S, basa mungkin diperlukan, tapi jika X sama dengan N, amina itu sendiri. Harus cukup nukleofilik untuk melakukan penambahan konjugasi. Contohnya adalah amino ester pada senyawa 13. Penomoran atom karbon 13A menunjukkan ikatan 1,3 dan pemutusan CN menghasilkan amina sekunder pada senyawa 14 dan etil akrilat sebagai reagen. Potensi masalah dalam sintesis ini menggunakan penambahan konjugasi. Tetapi dalam kesempatan lain, saat kita membuat amida pada senyawa 18, bagaimana mengontrol nukleofil? Apakah ditambahkan langsung ke gugus karbonil atau dengan penambahan konjugat pada senyawa 17? Secara umum, reaktivitas elektrofil sangat penting. Senyawa yang sangat elektrofilik seperti asam klorida atau aldehida cenderung lebih menyukai adisi langsung. Sedangkan senyawa yang kurang elektrofilik seperti ester atau keton cenderung melakukan adisi konjugasi. Bagaimana jika tidak ada gugus karbonil? Amino alkohol pada senyawa 19 memiliki ikatan 1,3 DX tetapi tidak memiliki gugus karbonil. Kita bisa memilih ester atau aldehida karena aldehida akan lebih mudah direduksi tetapi ada bahaya saat ditambahkan langsung. Reaksi sintesisnya sangat mudah karena hanya membutuhkan LiAlH4 untuk mereduksi ester. Misalnya, pada diamina, pada senyawa 23, tidak ada fungsi berbasis oksigen sama sekali. Kita tidak perlu memiliki gugus karbonil untuk penambahan konjugat. Sebenarnya, dengan nitril juga lebih baik. Kita perlu melakukan FGI pada amina primer dan diskoneksi ikatan amina sekunder pada senyawa Et2NH dari akrilonitril pada senyawa 25. Pada reaksi sintesisnya, yaitu dengan mencampurkan kedua reaksi dan mereduksi senyawa 24 secara katalis atau dengan LiAlH4. Contoh senyawa 1,3 divaksinasi. Contoh senyawa 1,3 disfungsi. Pada reaksi ini,
Kloroester pada senyawa 26 secara enantiomer diperlukan untuk melihat stereokimia dari reaksi Friedel-Crafts. Di sini, posisi diskodeksi terjadi pada gugus ester untuk mencapai kerangka karbon. Namun, gugus karbonil dan ester pada senyawa nomor 28 dibutuhkan untuk memastikan penambahan konjugasi klorida. Baik, yang berikut ikatan 1,2 dx. Hubungan 1,2 dx, ikatan 1,2 dx menghadirkan serangkaian peluang berbeda yang menggunakan fungsionalitas kedua untuk membuat atom karbon kanan menjadi elektrofilik. Nah, aminotio dan alkoksi alkohol pada senyawa nomor 33 sampai dengan senyawa nomor 35 ini semuanya cocok dengan senyawa pada nomor 36 dan dapat diputuskan nukleofil heteroatom biasa dan juga sinton pada senyawa nomor 37. Sintesis dari reaksi ini, dari reaksi ini, reagen apa yang akan digunakan untuk sinton pada senyawa nomor 37 dan bagaimana kita dapat menggunakan gugus OH lain di C1 untuk membuat C2 menjadi elektrofilik. Nah, salah satu cara yaitu dengan memvisualisasikan atau membayangkan apa yang akan terjadi ketika kation pada senyawa nomor 37 ini akan langsung membentuk siklik pada senyawa nomor 38 dan kemudian akan membentuk 3 anggota pada senyawa nomor 39 yang bisa kehilangan proton untuk menghasilkan epoksida pada senyawa nomor 40. Sekedar tambahan, epoksida sama dengan eter tegang dan bereaksi dengan nukleofil seperti pada amina senyawa nomor 41 yang membentuk senyawa nomor 42 karena adanya amino alkohol pada senyawa nomor 33. Untuk sintesis ini kita bisa memilih ujung mana saja dari epoksida simetris yang akan diserang oleh nukleofil produk yang sama atau senyawa pada senyawa nomor 42 yang terbentuk. Jika ada substituen di kedua ujung molekul pada senyawa nomor 43 atau senyawa nomor 45, kita masih bisa membuat pemutusan 1,2 dx, tetapi dua epoksida pada senyawa nomor 44 adalah sama. Nah, ini jelas menjadi masalah karena nukleofil akan lebih suka menyerang ujung cincin yang beranggotakan 3 atau pada senyawa nomor 46 yang kurang tersubstitusi sehingga kita dapat membuat senyawa pada nomor 45 tetapi pada senyawa nomor 43 ini tidak dapat dibuat dengan cara ini. Nah, pemutusan senyawa pada nomor 47 atau diskoneksi pada senyawa nomor 47 ini menghasilkan sinton pada senyawa nomor 48 yang berbeda pada tingkat oksidasi karbonil dan pereaksi yang baik adalah senyawa karbonil alfa halo pada senyawa nomor 49. Reaksi ini pada awalnya terlihat seperti pemutusan satu gugus, tetapi ada dua alasan. Yang pertama, adanya kehadiran gugus karbonil membuat perpindahan halida atau terjadinya SN2 reaksi serentak yang sangat cepat pada karbonil alfa halo senyawa pada nomor 49 dari keton senyawa nomor 51. Dari senyawa nomor 51 melalui halogenasi enol pada senyawa nomor 50 yang dikatalisis oleh asam. Yang berikut contoh senyawa 1,2 disfungsi. Eter pada senyawa nomor 52
diperlukan untuk mengetahui penataan ulang Claisen dan dapat dihilangkan atau didiskoneksi dengan cara 1,2 dx karena gugus epoksida pada senyawa nomor 54 akan diserang pada ujung yang tidak terhalang oleh anion dari senyawa nomor 53. Sintesis ini melibatkan pengolahan alkohol alilik pada senyawa nomor 53 dengan gugus epoksida pada senyawa nomor 53 dengan NaH untuk membuat anion pada senyawa nomor 55 dan menggabungkan gugus epoksida pada senyawa nomor 54 yang mudah dibuat dari stirena. Yang berikut adalah ikatan 1,1 dx. Hubungan 1,1 dx berarti dua kelompok difungsional bergabung ke atom karbon yang sama. Misalnya, asetal pada senyawa nomor 68 digabungkan dengan aldehid pada senyawa nomor 67. Misalnya alkohol dan metanol dalam larutan asam. Oleh karena itu, pemutusan pada senyawa nomor 68A terjadi pada kedua ikatan CO. Reaksi ini mengungkapkan bahwa dua heteroatom yang bergabung ke atom karbon yang sama berada pada tingkat oksidasi karbonil, yaitu dua ikatan CO ke atom C yang sama di kedua senyawa pada senyawa nomor 67 dan senyawa nomor 68 dengan target molekul yang dihasilkan mungkin terbuat dari gabungan kedua karbonil tersebut. Yang berikut, dalam lanjutan sintesis atau reaksi ini, protonasi hemiasetal pada senyawa nomor 69 diikuti dengan perpindahan molekul air pada senyawa nomor 70 dan penambahan molekul kedua metanol pada senyawa nomor 71 yang dimungkinkan karena reaksi awal dalam hidrolisis. Langkah-langkah ini terjadi secara terbalik. Asetal bukan hanya eter, tetapi gugus-gugus ini adalah senyawa yang lebih reaktif karena terdiri dari dua gugus RO yang bergabung ke atom karbon yang sama. Jika kedua heteroatom itu sama, biasanya didiskoneksi pada kedua ikatan CI. Kita diminta untuk memilih salah satu dari atom karbon yang sama dan menuliskan gugus karbonil pada atom tersebut. Atom heterosiklik pada senyawa 72 memiliki dua ikatan CN ke atom karbon yang sama. Jika kita diskoneksi kedua reaksi, kita mendapatkan sikloheksanon dan imina pada senyawa nomor 73 yang tampak tidak stabil. Nah, imina dapat dibuat dengan menggabungkan gugus karbonil dengan amina sehingga memutuskan kedua imina dan berakhir dengan diketon pada senyawa nomor 74A dan dua molekul amonia. Untuk reaksi ini, bagaimana dengan jalur sintesisnya? Nah, ketika kita membuat cincin beranggotakan 5 atau 6 yang stabil, yang perlu kita lakukan adalah menggabungkan dua keton dengan amonia asetat untuk menghasilkan kedua sumber amonia dan katalis asam, serta target molekulnya itu 72 yang membentuk rendemen yang baik. Nah, diskoneksi pada senyawa nomor 72A menunjukkan reaksi ke diketon pada senyawa nomor 74 dan diamina pada senyawa nomor 75 yang tidak stabil. Jika heteroatom berbeda dan salah satunya adalah oksigen, lebih baik didiskoneksi dengan ikatan lain sehingga oksigen dari gugus karbonil tetap ada. Contohnya adalah fosfat pada senyawa nomor 76, teman-teman bisa perhatikan. Nah, sinton nukleofiliknya adalah senyawa nomor 77,
dan reaksinya ini dapat dibuat dengan diprotonasi senyawa nomor 78. Karena reaksi ini mungkin jarang ditemui, kita ingin mengetahui bahwa senyawa pada nomor 78R sama dengan ET yang dikenal sebagai dietil fosfat tersedia dan membentuk anion pada senyawa nomor 77, lebih baik lagi membentuk senyawa pada nomor 79 dengan basa yang ditambahkan pada senyawa 80 ke aldehida untuk menghasilkan anion pada senyawa nomor 81. Atau target molekul yang diperoleh itu adalah senyawa nomor 81. Nah, contoh dalam kehidupan senyawa nomor 82 itu dibentuk dengan senyawa nomor 78R. ET dengan basa lemak ET3N. Nah, reaksi ini menghasilkan beberapa anion pada senyawa nomor 79R sama dengan ET. Dan garam amonium yang memprotonasikan anion dengan target molekul untuk memberikan senyawa 83 untuk menghasilkan senyawa atau target molekul 83. Yang terakhir, diskoneksi ikatan biogrup C. Gumpalan hitam pada senyawa nomor 84 yang menunjukkan di mana asetal dan gugus karbonil tersembunyi. Nah, gumpalan hitam pada senyawa nomor 84 ini adalah aldehida pada senyawa nomor 85. Nah, dari diskoneksi asetal menghasilkan senyawa nomor 85 dengan 2 cincin yang lebih sedikit. Di dalam kerangka gugus karbonil pada senyawa nomor 85 yang tersembunyi merupakan hemiasetal dari asetal. Nah, dari diskoneksi reaksi tersebut menunjukkan enol pada senyawa nomor 86 dan konversi enol menjadi aldehida yang memberikan struktur paling sederhana seperti pada senyawa nomor 87 yang tidak mempunyai cincin sama sekali. Nah, jika kita menggambar ulang struktur reaksi di atas dengan cara senyawa nomor 88 yang lebih konvensional, kita dapat melihat bahwa reaksi tersebut merupakan satu bagian kerangka karbon yang berdekatan. Nah, satu reaksi yang menghubungkan kembali dua aldehida di sebelah kanan untuk menghasilkan satu alkena dan aldehida dan alkohol di sebelah kiri menghasilkan senyawa pada nomor 89. Nah, senyawa yang tampak lebih sederhana daripada saracenin pada kenyataannya memiliki jumlah atom karbon yang sama. Oke, baik, sekian dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangan dalam presentasi atau video kelompok kami. Sekian dan terima kasih.